Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah video lanjutan dari yang tadi ya. Yang sebelumnya kawan-kawan berbicara tentang prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syariah. Jadi kira-kira kalau misalkan kawan-kawan melihat yang kemarin video yang sebelumnya itu terkait dengan transaksi-transaksinya. Dia tidak boleh ikhtikar, tidak boleh tadlis ya, tadlis atau curang, tidak boleh ada gharar, ada maisir, ada riba di sana, itu tidak boleh. Dan sekarang bagaimana jika itu semua diterapkan dalam sistem operasional bank syariah gitu ya. Terkait dengan sistem operasional bank syariah. Sebelum jauh ke sana kita coba perhatikan dulu pengertian dari bank. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana, ingat ya, menghimpun dana. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit. Ya, itu bank konvensional. Atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, begitu. Bank terdiri atas dua jenis, bank konvensional dan bank syariah, begitu ya. Kalau bank konvensional ada bank konvensional umum, bank umum konvensional yang biasa kawan-kawan sebut mungkin Mandiri, BCA, BNI, BRI, gitu ya. BPR itu apa ya? Bank Perkreditan Rakyat itu mana ya? Saya nggak begitu hafal BPR itu di Jogja mana. Dan ada juga bank syariah. Bank syariah itu ya sama bank BSM, mungkin bank syariah Mandiri, BNI syariah, BRI syariah, BTN syariah, BTPN syariah, lalu BPRS yang saya tahu BPRS Madinah di Ring Road sana. Kalau BPR sih banyak, cuman saya nggak hafal namanya gitu. Intinya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana jika tadi kan kita sudah melihat bahwa bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kepada masyarakat pula dalam bentuk, kalau yang konvensional kredit, kalau misalkan yang syariah proyek kerjasama mungkin, atau mungkin jual beli atau adanya jasa dan lain sebagainya ya. Bagaimana jika kita melihat aktivitas ekonomi tanpa bank? Ini ada sebuah simulasi atau gambaran sedikit tentang hal tersebut begitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu mensuplai output berupa barang dan jasa yang dinikmati oleh household atau rumah tangga gitu ya. Jadi perusahaan itu mengeluarkan bisa pakai ini nggak ya? Bisa pakai pen. Jadi perusahaan itu kepada rumah tangga itu mengeluarkan atau membuat output berupa goods and service, barang dan jasa gitu ya, yang diminta oleh household atau rumah tangga itu. Dan household sebagai rumah tangga itu mensuplai apa? Bentuk input seperti pasar, labor, pekerja gitu ya, pasar, pekerja, capital itu modal dan tanah begitu ya. Yang mana yang nanti firm itu, perusahaan itu memberikan bayaran kepada mereka dalam bentuk gaji misalkan, kepada kalau misalkan dia labor ya. Dan lalu terkait dengan paymentnya itu si household beli lagi barang atau jasa tersebut. Jadi ini adalah lingkaran terus ya. Terkait dengan payment misalkan setelah household itu mensuplai labor itu apa? Tenaga kerja ya. Household memberikan tenaga kerja kepada perusahaan membayar gaji kepada household membeli barang dan jasa, uangnya masuk kepada perusahaan gitu ya. Oke, next. Itu adalah tanpa bank, hanya berputar begitu saja. Ya, habis dapat uang gajian dia gunakan untuk belanja barang atau jasa, begitu kan? Begitu terus, muter lagi. Perusahaan bayar karyawan lagi, digunakan lagi untuk itu. Jadi muter aja terus. Lah, bagaimana jika dengan adanya peran perbankan gitu ya. Tadi di awal peran perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun lah, misalkan tabungan, deposito, giro, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, mau kredit perumahan, kredit usaha rakyat,
yang konvensional ya. Lalu kredit usaha, kredit apa lagi ya, kredit kendaraan bermotor, mobil dan lain sebagainya, pokoknya disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, ini salah satunya adalah jika tanpa lembaga keuangan tadi uangnya hanya muter di situ saja ya. Jadi dapat gajian, beli makanan, perusahaan dapat uang, bayar gaji, begitu terus. Ya. Lalu andai kata tidak ada bank seperti itu. Andai kata ada bank bagaimana? Rumah tangga dapat menyisihkan sebagian dananya yang didapat dari payment, dari pembayaran gaji tersebut untuk apa? Dalam bentuk tabungan misalkan. Ya, atau dimasukkan ke dalam lembaga keuangan lainnya dalam bentuk investasi misalkan. Walaupun di dalam tabungan di bank sendiri ada produk investasi seperti deposito misalkan. Lalu dalam bentuk investasi itu bisa dimasukkan kepada pasar modal, itu bisa dimasukkan investasi, atau reksadana itu bisa dimasukkan di sini, sehingga uangnya itu bisa masuk ke dalam perusahaan. Jadi ada sebagian dana yang disisihkan oleh household atau rumah tangga itu dalam bentuk tabungan atau investasi untuk melihat jangka panjangnya seperti apa ke depan. Misalkan dia gunakan untuk investasi, misalkan investasinya pada asuransi kesehatan, atau misalkan asuransi pada pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk investasi ke depannya. Atau jika dia memiliki dana yang cukup, dia gunakan dana itu untuk investasi di pasar modal dan meminta adanya hasil dividen yang didapatkan dari sana sebagai bentuk imbal hasil yang diberikan untuk menambah pemasukan dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu ya. Itulah perbankan ada di dalam situ. Oke, jenis bank itu ada, paling tidak kalau kita berbicara tentang bank itu ada 3 ya. Bank umum syariah dan unit usaha syariah ya. Itu jadi satu, jadi bank umum syariah dengan unit usaha syariah, karena memang dia ininya sama ya. Yang salah satunya adalah kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan selanjutnya adalah BPRS atau bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contoh misalkan BPRS itu biasanya tidak punya ATM untuk transfer, misalkan seperti itu, gitu ya. Karena dia hanya tidak diperkenankan untuk memberikan jasa pembayaran begitu. Kalau misalkan BNI Syariah, BTN Syariah, atau mungkin Mandiri Syariah, itu bisa Anda untuk melakukan transfer dan sebagainya, dan ada e-banking, mobile banking dan lain sebagainya itu. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan dari bank syariah sendiri adalah pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kalau tadi misalkan kita melihat ya, ada Pak Budi misalkan, ini Pak Budi kepada bank ya. Dia Pak Budi ini adalah orang yang kaya, memberikan uangnya kepada bank dalam bentuk deposito misalkan ya. Deposito kepada bank. Lalu bank menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Anggaplah kita ambil satu pembiayaan murabahah, janganlah ya, untuk usaha yang produktif misalkan. Mudorobah misalkan. Mudorobah itu adalah kegiatan kong kali kong, dagang, kongsi dagang antara orang yang punya uang dengan orang yang punya skill gitu. Kongsi keahlian gitulah kira-kira. Saya punya uang 100 juta, saya berikan kepada Anda, tolong dikelola 100 juta itu, nanti kita bagi hasil. Kalau untung kita bagi untung, kalau rugi harusnya prinsipnya adalah harus sama-sama mau bagi rugi. Jadi PLS namanya, profit loss sharing. Saya memberikan profit, kalau profit ya sama-sama ditanggung, dinikmati bersama, kalau misalkan loss ya sama-sama ditanggung. Di Pak Budi tadi memasukkan uangnya dalam bentuk deposito kepada bank, dan di bank itu diputar, anggaplah dia dikasihkan kepada Pak Rudi misalkan ya. Dikasihkan kepada Pak Rudi dalam bentuk mudorobah. Pak Rudi nanti dapat uang ya, berhasil, perusahaannya berhasil, diberikan ke bank dalam bentuk bagi hasil, dan pokok pinjamannya, pokok pembiayaan
pembiayaan modal kongsi dagang itu, dan bank memberikan kepada Pak Budi itu dalam bentuk bagi hasil. Semuanya di sini skemanya bagi hasil. Semakin besar Pak Rudi mendapatkan keuntungan, semakin besar pula bagi hasil yang diberikan kepada bank. Begitu juga dengan bank, semakin baik kinerja perbankan, Pak Budi juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maksudnya bagi hasil, imbal hasil yang lebih besar, begitu ya. Oke, ini gambarannya seperti ini ya. Baca dari nomor 1 ini. Sebentar, saya ganti dulu pakai pointer ya. Nasabah ya menitipkan dana ya kepada bank syariah sebagai pengelola dan penerima dana titipan itu ya, dalam bentuk macam-macam tadi ya, bisa deposito, bisa tabungan, bisa giro dan sebagainya ya, kepada bank syariah. Lalu bank syariah menyalurkan dananya ya kepada apa? Nasabah mitra, pengelola investasi, pembeli, penyewa, instrumen penyaluran dana lain yang diperbolehkan. Atau ya pokoknya nasabah mitra ya, yang pokoknya nasabah potensial yang bisa menyalurkan dananya, memutar uangnya itu. Lalu dana tersebut ya, ini bagi hasil tadi ya. Pak Rudi tadi memberikan bagi hasil bentuknya atau margin keuntungan ya, atau fee misalkan atas jasa yang dilakukannya. Nah, itu sehingga bank syariah menerima pendapatan ya, dan bank syariah juga menyalurkan pendapatannya kepada si nasabah, bisa dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil kalau misalkan memang nasabahnya itu menitipkan deposito mudorobah ya, deposito mudorobah atau tabungan mudorobah kepada bank syariah begitu ya, nanti bisa mendapatkan bagi hasil atau bonus bagi penitip-penitip yang hanya wadiah saja misalkan. Jadi ada bonus yang diberikan begitu. Lalu di sini setelah itu dia juga sebagai penyedia jasa, dia juga menyediakan jasa lain untuk sebagai pendapatannya dia ya. Jasa administrasi tabungan, ATM, transfer, kredit, letter of credit, clearing, garansi transaksi valuta asing dan sebagainya. Nah, itulah dia. Makanya biasa kita sebut bank syariah maupun konvensional itu merupakan sebuah lembaga intermediary ya, antara defisit unit ya, orang yang tidak punya uang. Surplus unit, antara surplus unit orang yang punya duit kepada defisit unit ya. Jadi sebagai lembaga penengah gitu ya, dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Untuk apa? Satu, tadi kembali kepada sini. Masih ini bisa nggak dihilangin ini? Ya, terkait apa? Pemerataan kesejahteraan rakyat begitu. Oke ya. Sampai sini mudah-mudahan dapat gambaran. Nah, ini adalah fungsi dari bank syariah. Ada beberapa hal ya. Ini adalah mal dan tamwil begitu ya. Kok hancur di sini ya. Di komputer nggak hancur. Oke, baik. Terkait dengan fungsi, di sini ada manajer investasi, ada investor dan penyedia jasa layanan. Aplikasi produknya adalah manajer investasi menyiapkan penghimpunan dana misalkan terkait dengan prinsip wadiah atau prinsip mudorobah gitu ya. Fungsi investor terkait dengan penyaluran dana gitu ya. Jadi bank itu bergerak sebagai manajer investasi, berarti sebagai orang yang funding ya, menghimpun dana gitu ya, dalam bentuk prinsip wadiah maupun mudorobah yang saya katakan tadi. Wadiah itu hanya titipan saja, sedangkan mudorobah itu dalam bentuk deposito misalkan, atau tabungan mudorobah, jadi dapat bagi hasil gitu ya. Lalu dia bank sebagai investor. Lalu fungsi bank sebagai investor adalah menyalurkan dana tersebut ya. Menyalurkan dana tersebut dengan prinsip apa? Misalkan jual beli, murabahah, salam, istisna. Ya. Prinsip bagi hasil, mudorobah dan musyarakah. Itu nanti kita bahas di akhir ya. Per ini akan dibahas per transaksi ini. Adanya prinsip sewa, ijaroh gitu ya. Nah, itu. Ini fungsinya bank syariah sebagai manajer investasi dan investor. Yang selanjutnya adalah jasa layanan, penyedia jasa layanan, produk jasa, wakalah, kafalah, surf court, apa itu? Gitu kan. Court itu pemberian bantuan Qardul Hasan, pemberian bantuan tapi hanya kawan-kawan hanya diminta untuk membayar pokoknya saja, tidak ada bagi hasil, tidak ada fee dan lain sebagainya. Lalu ada wakalah. Wakalah itu bekerja sebagai intinya adalah wakalah itu mewakilkan
gitu ya. Contohnya adalah mewakilkan pembayaran, misalkan kawan-kawan mau membeli sesuatu di Shopee, misalkan kawan-kawan transfer melalui m-banking. Nah, melalui pencet-pencetan itu di smartphone kawan-kawan, kawan-kawan meminta kepada bank untuk mewakilkan ya pembayaran. Ya, padahal kalau misalkan transaksi biasa kan kawan-kawan mau beli, ya udah kawan-kawan beli sendiri, uangnya dikasih tanpa melalui bank. Nah, ini salah satunya dengan cara kawan-kawan suruh bank membayarkan. Ya, sehingga bisa bank meminta biaya admin ataupun tidak gitu. Yang penting itu sebagai perwakilan kawan-kawan dalam pembayaran suatu itu. Dan lain sebagainya, adanya hawalah, kafalah, dan adanya rohan-rohan itu bisa dikatakan gadai gitu ya. Nah, lalu ada sosialnya juga. Di sana mereka juga memiliki divisi khusus untuk mengelola dana sosial, dana kebajikan, ya, itu adalah terkait dengan penghimpunan dan penyaluran Qardul Hasan, penghimpunan dan penyaluran terkait dengan zakat, infak, sedekah, gitu ya. Dan Qardul Hasan itu ya pemberian yang tadi itu pinjaman, tapi hanya kawan-kawan diwajibkan membayar pokok tanpa adanya imbal hasil yang diterima oleh bank, misalkan seperti itu. Tapi itu agak susah didapatkannya, tapi bisa. Oke, ini adalah produk jasa bank syariah karena dia sebagai lembaga intermediary atau penghubung dari surplus unit kepada defisit unit. Dari penghimpunannya ada prinsip wadiah, ada giro, tabungan, dan prinsip mudharabah, ada deposito dan tabungan. Oke. Kawan-kawan familiar nggak dengan giro ataupun dengan deposito gitu ya? Giro tuh cara ngeluarin duitnya dengan cara cek itu loh, memberikan cek ya. Cek. Jadi sewaktu-waktu bisa kawan-kawan tarik atau bisa kawan-kawan bayarkan ketika kawan-kawan menulis cek dan diberikan kepada orang-orang tersebut jalan pergi ke bank tersebut untuk mencairkan cek tersebut gitu. Itu giro. Ya, kawan-kawan nabung dulu dalam bentuk giro gitu ya. Nanti suatu saat kawan-kawan untuk melakukan pembayaran cukup menulis cek dan cek itu tersebut diberikan kepada pembayar. Biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang besar-besar yang limitnya tidak, untuk tabungan itu agak susah dipenuhi begitu ya. Misalkan tiba-tiba kawan-kawan mau transfer 100 juta, 200 juta begitu kan tidak bisa dilakukan dengan m-banking begitu kan. Nah, itu bisa menggunakan hal tersebut. Gitu ya. Salah satunya bisa dengan itu. Kecuali kawan-kawan memiliki internet banking. Kalau internet banking bisa saya pernah coba limit sampai 5M kalau itu pakai BCA waktu itu, BCA yang platinum. Nah, itu bisa. Platinum ya kalau nggak salah itu. Ya, tapi biayanya lebih mahal begitu. Nah, lalu ada deposito. Deposito itu ya kawan-kawan menaruh uangnya di bank dalam bentuk deposito, dan itu tidak boleh ditarik pada jangka waktu tertentu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dana tersebut harus mengendap di sana. Buat apa? Sebagai tambahan modal perbankan untuk memutarkan dananya itu yang disalurkan kepada defisit unit. Defisit unit ini belum tentu orang yang nggak punya sama sekali loh. Bahkan biasanya perbankan syariah menyalurkan kepada defisit unit kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan, bahkan ekspansi besar-besar. Dan nilai proyeknya bisa miliaran hingga triliunan begitu. Ya. Nah, dalam segi penyaluran itu ada prinsip jual beli, murabahah, istisna, salam. Lalu prinsip bagi hasil mudharabah, musyarakah, prinsip sewa, ijarah, dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, saya coba simpelkan saja. Murabahah itu jual beli ya. Kalau kawan-kawan beli motor segala macam lewat bank syariah, dia akan menggunakan murabahah. Jadi jual beli yang kawan-kawan tahu pokoknya, intinya seperti itu gitu ya. Jadi kawan-kawan beli motor, kawan-kawan tahu pokoknya dia harganya 5 juta, kawan-kawan bayarnya nanti 6 juta, tapi 6 jutanya itu dan kawan-kawan lakukan dengan cicilan begitu. Lalu ada istisna dan salam, biasanya ini untuk jual beli pesanan begitu ya. Pesanan itu bisa dikategorikan dia kawan-kawan harus inden dulu karena barangnya itu spesifik ya. Kawan-kawan minta kursi bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Kawan-kawan minta dibuatkan misalkan lemari spesifik begini. Nah, begitu.
Lalu ada mudorobah, musyarakah, ini sama-sama kongsi dagang gitu ya. Mudorobah itu biasanya 100% modal dari bank, atau kita hanya punya keahlian, orang yang meminjam uang itu hanya punya keahlian saja, sedangkan bank memiliki dananya untuk diputarkan. Nah itu musyarakah bisa jadi kawan-kawan 50-50, proyek sudah jalan setengah, misalkan pembuatan jalan tol, ada yang ingin masuk di sana, jadi 50% disuntikkan dananya untuk pembangunan jalan tol misalnya seperti itu. Atau prinsip sewa, adanya ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Sewa, misalkan sewa apa? Kawan-kawan pernah dengar safe deposit box? Jadi kalau kawan-kawan mau nyimpen, kawan-kawan punya emas batang 2 kilo misalkan, kalau disimpan di rumah itu sangat beresiko untuk hilang, sehingga dimasukkan kepada bank, nanti kawan-kawan membayar uang sewanya begitu. Atau ijaroh muntahiyah bitamlik, ini adalah sewa beli. Sewa beli itu gimana? Misalkan kawan-kawan punya gedung, itu dibeli dulu sama bank, lalu disewakan kepada kawan-kawan di akhir periode, nanti kawan-kawan membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Nah itu kira-kira itu apa namanya, IMBT. Lalu terkait dengan jasa keuangan itu ada wakalah yang saya bilang tadi sebagai wakil transfer tadi, pembayaran itu tadi ya. Ada kafalah biliat giro, ada hiwalah, ada rohan gadai, kort, lalu ada kort itu pinjaman ya. Lalu ada sorf itu tukar menukar falas begitu. Nah, larangan bagi bank umum syariah dan UUS adalah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemarin kita sudah berbicara, tadi di video sebelumnya kita juga berbicara tentang haram zatnya dan juga haram akadnya, begitu ya. Lalu yang kedua adalah melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, ya. Lalu melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS gitu ya, melakukan penyertaan modal yang dilarang maksudnya. Lalu melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah begitu. Kawan-kawan, bank tidak boleh melakukan asuransi gitu maksudnya, bekerja sebagai asuransi kecuali dia memang sudah kong kali kong dengan perusahaan yang sebagai agen gitu ya. Contoh misalkan BNI, ada BNI Life begitu kan, yang buat itu. Mandiri, kalau nggak salah Mandiri juga punya namanya apa ya, ya Mandiri apa gitu saya lupa. Pokoknya terkait juga dengan asuransi itu juga ada. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana dengan larangan untuk BPRS? BPRS itu juga memiliki larangan tertentu begitu ya, tidak bisa sembarang-sembarangan. Selain apa yang sampaikan dilarang oleh BUS begitu ya. Ini 1 sampai 4 sama dengan yang BUS dan UUS tadi. Lalu yang kelima adalah melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS gitu ya. BUS dan UUS serta BPRS itu kan kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana gitu ya. Menghimpun dana dari surplus unit, orang yang memiliki dana, kepada orang yang membutuhkan dana, defisit unit tadi ya. Dan lalu imbal hasilnya adalah ya bagi hasil tadi atau dalam bentuk apapun lah ya. Nah yang tidak boleh berarti tiba-tiba dia jualan, misalkan jualan apa begitu, padahal dia bank. Nah itu tidak diperkenankan. Misalkan dia buka showroom di banknya tersebut, nah itu kan sudah keluar dari kegiatan usahanya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah lalu adalah melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk ini sudah sama tadi ya dengan yang sebelumnya. Oke, itu adalah sedikit gambaran tentang sistem operasional perbankan syariah. Yang ingin saya tekankan ada pada di sini sebenarnya ya. Bagaimana sistem operasional bank syariah itu sebagai lembaga yang menghimpun dana lalu menyalurkan dana, simpelnya seperti itu gitu ya. Cukup mungkin video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.